hobi banget naik olahraga kuda ya. Kemarin ada insiden kecil, kenapa tuh Kak Shiren? Kenapa ya? Ya namanya olahraga kan pasti ada aja resikonya ya gitu. Mungkin badannya saya lagi capek waktu itu, terus aku tetap maksain latihan kuda. Terus waktu itu ada aku yang salah sih, ada yang salah gerakannya, akhirnya jatuh gitu. Emang butuh itu kan katanya kudanya kuda baru ya Kak Shiren? Iya. Emang butuh waktu berapa lama sih? Ya butuh waktu lah untuk ngilangin deg-degannya, namanya kan baru kenalan sama kuda-kuda sih baik banget ya. Cuman emang akunya aja yang masih untuk ngebangun bondingnya dan tahu karakternya seperti apa gitu sih. Biasanya kalau ngebangun bonding itu berapa lama sih Kak? Butuh beberapa bulan sih, karena kuda aku yang lama juga butuh beberapa bulan. Sebenarnya kayak kudanya sih baik banget ya, cuman memang akunya kan juga masih belajar ya, belum jago, jadi kayak ada kesalahan lah yang aku lakuin yang bikin dianya itu panik gitu, akhirnya jatuh. Kak Shiren kan kemarin juga dalam mendidik anak seperti apa sih Kak Shiren sama Kak Teguh tuh tipe orang tua yang cukup tegas Kak atau seperti apa? Tegas sih ya, suami lebih tegas sih tapi daripada aku. Cuman ya dibilang galak banget ya enggak lah ya, tegas, cuman ya pada porsinya lah gitu. Ya masih belajar lah, maksudnya jadi orang tua tuh susah gitu, berat banget jadi orang tua. Dan setiap orang tua menurut aku pasti punya punya parentingnya masing-masing gitu, dan kita nggak bisa ngejudge mereka gitu. Pasti mereka tahu yang terbaik untuk anaknya masing-masing. Ke Shiren, Ramadannya dong, kebiasaannya, rutinitasnya gitu. Rutinitasnya ya sekarang kan mungkin bakalan jadi tahun pertama untuk anak aku yang kedua untuk puasa gitu ya. Kalau misalnya yang pertama kan emang udah tahun ketiga dia puasa gitu. Yang kedua mungkin baru tahun ini puasa, jadi PR 3 tahun lalu aku ulang lagi. Karena emang memperkenalkan anak puasa itu kan gak gampang ya gitu, untuk ngadepin ngambek-ngambek kelaparannya, hausnya. Tapi kan gak boleh dipaksa karena kan emang belum balik juga. Cuman harus udah mulai diperkenalkan supaya nanti nggak kaget. Kalau Kak Shiren sih cara untuk ngajarin anak puasa? Tipsnya itu lebih banyak dijelasin, tergantung ya. Mungkin karena anak aku tuh pada kritis gitu ya, nanya kenapa gitu. Dijelasin, dikasih tahu lagi nikmat Allah tuh gimana. Akhirnya mereka lebih kayak apa ya, bukan paksaan tapi kayak ini salah satu tanda bersyukur kita menjalankan kewajiban. Tapi aku bilang kalian tuh belum wajib, tapi kalian akan dapat pahalanya nih gitu. Maksudnya kayak ini belajar, semua kan nggak bisa instan. Ketika nanti mereka wajib, puasa pasti akan berat gitu. Jadi kalau misalnya terbiasa pasti akan lebih ringan. Tetap aja walaupun kakaknya itu udah tahun ketiga, tetap banyak banget dramanya. Ntar jam 4 nangis gitu. Kenapa nangis? Adam kelaparan. Ya udah, Adam mau buka. Gak mau buka. Terus kenapa nangis? Iya karena Allah nggak ngabulin doanya Adam. Doanya apa nak? Doa minta maghribnya segera ini. Jadi ya anak-anak gitu. Jadi kayak udah nggak sabar. Kalau Allah ngabulin, dunia agak jam 4 sore di Jakarta gimana? Tapi Kak Shiren tipe orang tua yang misalnya kalau anak full nih puasanya ngasih reward nggak sih? Iya ngasih reward. Tapi sebelum ngasih reward yang berupa hadiah, aku kasih tahu dulu lebih kayak pahalanya Masya Allah. Jadi dia nggak terlalu iming-iming materi terus gitu. Mengenai Adam nih, kemarin katanya kakak sempet sedih ngelihat Adam nggak fokus saat ujian ya Kak? Kenapa? Emang anak aku tuh memang kalau fokusnya tuh gampang nge-distract. Cuman alhamdulillah anaknya Masya Allah cepat banget tanggapnya. Cuman ya namanya anak lah gitu. Itu kakak sendiri yang orang tua di kelas itu kakak sendiri kah Oh yang? enggak, kalau misalnya anak tuh kan nggak bisa diem banget ya. Jadi aku kebiasaan kalau misalnya ngajarin, walaupun dia juga ada guru les, cuman kayak ada kepuasan sendiri untuk ngajarin anak setiap ujian. Insya Allah udah bagi tugas, jadi kayak ngajarin anak selalu aku gitu. Jadi kayak walaupun ada gurunya juga, tapi aku tuh deg-degan gitu anaknya. Jadi kayak udah bisa belum ya, jadi selalu aku yang review pelajarannya sih. Kebiasaan aja sih sebenarnya. Gimana Kak cara supportnya supaya dia bisa lebih fokus? Aku nggak pernah bilang kayak kamu harus dapat nilai yang segini. Pokoknya semampunya kamu. Gimana caranya nungguin tanggung jawabnya dia ya. Kalau misalnya harus punya tanggung jawab gitu, ini ujian untuk kebaikan kamu gitu. Tapi nggak maksain dia harus dapat nilai sekian. Yang penting jujur aja gitu loh. Itu sih. Khawatir nggak sih Kak ke depannya nih, takutnya dia nggak fokus lagi ya?
berdoa aja, jalanin aja. Setiap anak kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, jangan terlalu dibikin stres gitu. Kelebihannya juga banyak. Kesan-kesan sama Mas Teguh ada program Ramadan nggak sih atau kerjaan di bulan Ramadan ini? Ada sih, tapi memang komitmen kita berdua kalau Ramadan itu, makanya alhamdulillah 2 bulan ini tuh lagi padat banget karena memang ngejar supaya Ramadan itu nggak terlalu banyak kerja, karena kan disitulah momen ya, ini kalau versi keluarga aku ya, yang bisa jadi mungkin tidak sama gitu. Keluarga itu maksudnya kita momen ngumpul gitu, momen buka bareng, sahur bareng, Ramadan bareng, itu komitmen kita. Jadi kayak dari sebelumnya udah kita kejar ya kerjaannya itu supaya Ramadan itu lebih banyak sama keluarganya dibanding kerja. Itu udah komitmen kita bertahun-tahun sih. Oke, berarti di Ramadan udah pasti ngumpul nggak akan lebih banyak nggak kerjanya sih biasanya, karena udah diselesain dari beberapa bulan, 3 bulan kemarin ini sih gitu. Oke? Siap. Iya.